Kami juga menyiapkan bagaimana SDM yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga kemampuan tinggi dalam analisis peluang bisnis dan juga menghantarkan alumni itu bukan hanya bekerja di bidang perhotelan tapi juga bidang wirausaha dan industri perhotelan. Harapannya tentu nanti adik-adik kita ini nanti ada di level middle sampai top manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat Polinela, bersama saya dengan Aca di Polinela Podcast hari ini. Apa kabar nih Sobat Polinela semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita telah kedatangan dua narasumber yang sangat menginspirasi. Ada Bapak Yusep Windu MPD selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Politeknik Negeri Lampung, dan juga ada Bapak Budi Rahman SEMM selaku Dosen Industri Pengelolaan Perhotelan dan juga Managing Director Emersia Group. Kita sapa yuk. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Sepertinya fresh sekali ya hari ini datang untuk berbincang lebih dekat lagi mengenai program studi yang baru ya Pak yang ada di Politeknik Negeri Lampung itu sendiri. Kalau berbicara tentang pariwisata yang ada di Lampung dan juga di Indonesia itu sudah sangat berkembang pesat ya Pak. Dan hal itu akan sangat berpengaruh untuk kemajuan sektor perhotelan itu sendiri, khususnya ada di program studi yang baru ini, yaitu program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan program studi ini didirikan? Ya, makasih Mbak Aca, Sobat Polinela semua dan kaula muda semua yang tertarik di dalam bidang perhotelan. Izinkan saya menyampaikan bahwa program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 21 Desember 2021. Oke, berarti itu terbilang baru ya Pak, tapi saya mendengarnya itu program studi ini sepertinya banyak sekali yang berminat karena banyak hal-hal yang mungkin kita bakal bahas nih setelah ini. Apa saja sih yang menarik tentang program studi ini? Dan untuk apa sih Pak yang melatar belakangi didirikannya program studi pengelolaan perhotelan itu sendiri? Ya, Mbak Aca, seperti kita ketahui pertumbuhan hotel khususnya di Lampung itu sangat luar biasa. Banyak hotel berbintang sudah berdiri di kota Lampung dan tujuan kita mengapa program studi pengelolaan perhotelan itu kita siapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bekerja khususnya pada level pekerjaan manajerial Mbak Aca, yaitu middle dan top manager. Yep. Yang mana kita ketahui di Lampung belum ada perguruan tinggi yang memiliki program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan. Jadi di Lampung ini Politeknik Negeri Lampung satu-satunya Mbak Aca perguruan tinggi yang memiliki program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hotel yang menyiapkan SDM yang bekerja pada level pekerjaan manajerial. Dan kami juga menyiapkan bagaimana SDM yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga kemampuan tinggi dalam analisis peluang bisnis dan juga menghantarkan alumni itu bukan hanya bekerja di bidang perhotelan tapi juga bidang wirausaha dan industri perhotelan atau istilah kerennya hospitality entrepreneurship Mbak Aca. Oke, ternyata sangat menarik sekali ya latar belakang dari didirikannya prodi ini Bapak. Kalau misalnya kita sudah mendengar tadi latar belakangnya, saya penasaran banget nih untuk visi dan misinya program studi ini apa Pak? Ya, visi program studi pengelolaan perhotelan itu menjadi program studi unggulan Mbak Aca, program studi unggulan penghasil sumber daya manusia yang unggul, terampil, cekatan dan berdaya saing tinggi dalam industri perhotelan yang berskala nasional dan internasional. Wow. Itu harapannya kami nantinya akan menghasilkan SDM-SDM yang go internasional, Mbak. Oke, berarti Sobat Polinela jangan khawatir nih karena di sini kita sudah mendengar ya tadi ya sedikit tentang perhotelan tuh seperti ini. Nah, pengen tahu lebih banyak lagi nih Sobat Polinela. Kalau untuk profil lulusannya yang ada di pengelolaan perhotelan ini sendiri seperti apa Pak? Nah,
hari ini Mbak Aca, ini ingin menunjukkan kepada Sobat Polinela semua, Ya. program studi pengelolaan perhotelan ini kalau istilah Mas Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, bahwa perguruan tinggi itu harus kawin dengan industri. Nah, kami sudah kawin dengan industri, bermitra dengan industri perhotelan. Sejak dari pembuatan pengusulan proposal bahkan sampai penyusunan kurikulum dan di dalam persiapan untuk pembelajaran. Salah satunya Mbak yaitu Pak Budi Rahman. Beliau ini Managing Director Emersia Hotel. Jadi nanti Pak Budi juga akan membantu menjelaskan sebetulnya di dunia industri nyata di perhotelan itu sebetulnya SDM di bidang manajerial profil seperti apa sih yang dibutuhkan di dunia perhotelan gitu Mbak, supaya apa Sobat Polinela semua percaya nih. Jadi kalau yang bicara orang industri pasti percaya nih. Monggo Pak Budi, kira-kira sebetulnya apa sih Pak profilnya untuk di bidang manajerial yang sebetulnya sangat dibutuhkan di Bidang dunia perhotelan. perhotelan. Baik, terima kasih Mbak Aca, Pak Yusef. Halo Sobat Polinela. Baik, luar biasa perkembangan hotel. Ya, itu salah satu yang melatar belakang industri kita muncul pada tahun ini ya. Kalau tidak salah sudah 3 kali ditolak ya Pak, Iya, Pak Yusef ya. betul. Kita berusaha untuk maju terus, akhirnya alhamdulillah disetujui oleh kementerian. Tentu profilnya banyak sekali lulusan yang nanti akan dihasilkan oleh sarjana terapan D4 pengelolaan perhotelan. Ada di room division, kemudian ada F&B division, ada back of the house, ya ada accounting department, ada HR department. Nah, sekarang kalau kita lihat di room division itu ada 2 departemen utama di dalam, ada front office department sama housekeeping department. Nah, harapannya tentu nanti adik-adik kita ini nanti ada di level middle sampai top managerial. Ya, tapi tentu semuanya by proses, nggak mungkin tamat prodi D4 Polinela langsung bisa jadi manajer. Tentu ada suatu proses. Tapi rasanya cepat. Ya kalau sudah pembelajarannya luar biasa di kampus, dapat ilmu manajerialnya, kemudian pengelolaan hotel seperti apa, tentu biasanya akan cepat sekali untuk naik ke level berikutnya. Kalau di front office department itu bisa nanti menjadi front desk supervisor. Kemudian juga nanti bisa jadi front office supervisor, assistant front office manager, kemudian front office manager. Di atasnya lagi ada room division manager. Jadi dia membawahi 2 departemen nanti, housekeeping dan front office. Kemudian kalau di housekeeping departemen itu bisa room supervisor, kemudian housekeeping supervisor, kemudian ada assistant housekeeping, kemudian juga ada housekeeper. Di F&B juga ada AB product, ada AB service yang mereka bisa memulai karir dari pelaksana atau leader di shiftnya, kemudian bisa naik menjadi captain, kemudian nanti bisa jadi supervisor di F&B service atau di restoran, kemudian juga bisa naik lagi menjadi asisten FBM, kemudian jadi FBM. Tentu ini luar biasa banyak sekali peluang-peluang. Jadi rasanya saatnya sobat Polinela, kemudian juga adik-adik yang lain, mungkin ini satu peluang untuk bisa bergabung dengan D4 pengelolaan perhotelan Polinela. Wow, saya mendengarnya juga, saya jadi pengen kuliah lagi nih Pak, rasanya ya. Ternyata banyak sekali gitu divisi yang ada di perhotelan itu sendiri yang mungkin Sobat Polinela belum tahu nih. Kalau misalnya kita kerja di hotel, banyak yang bisa mengangkat skill kita di sana ya Pak ya. Betul. Ternyata kalau misalnya berbicara tentang profil lulusan seperti itu, untuk peluang kerjanya selain itu apakah ada lagi Pak? Oh tentu banyak. Banyak ya Pak. Tadi seperti apa itu Pak? Pak Yusef tadi sampaikan baca, kita mau menciptakan hospitality entrepreneur. Ya, artinya mereka yang mungkin tidak hanya bisa bekerja di industri saja, tapi dia justru bisa menciptakan suatu peluang kerja. Sekarang luar biasa kan, kita tidak hanya hotel ya, akomodasi itu luas sekali ya. Kalau kita mau bahas itu mungkin nggak cukup lah 1 hari ini kita bahas ya. Tapi kita fokus hotel, kemudian kalau mereka bisa memulai dari hotel kecil dengan jumlah kamar yang tidak terlalu banyak ya. Dan yang terpenting adalah mereka bisa menjaga quality product and service. Ya, jadi itu arahnya. Jadi mereka bisa kita wujudkan untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang hospitality. Kira-kira itu.
Jadi lengkap ya Pak ya, Sangat lengkap lengkap sekali. ya. Kita bisa menjadi manajerial yang middle to top dan juga bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu. Betul. Apalagi kan sekarang kan kita lihat kondisinya saat ini untuk memberikan lapangan pekerjaan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi kalau misalnya kita dapat mengembangkan skill dengan baik Sobat Polinela di pengelolaan perhotelan ini, kita pastinya bisa menjadi orang tersebut ya. Tambahan Mbak Aca, 2019 Ya. jumlah hotel ini berbintang kita bicara ya. Ya. Jumlah hotel berbintang di Indonesia itu ada 3.516 Wow, hotel. banyak banget ya. Ya, di Lampung 2019 kemarin sekitar 22 hotel. 22. Satu hotel itu untuk bintang 3 atau 4 yang memiliki kamar 150, kemudian memiliki ruang meeting kurang lebih sekitar 100 sampai 150 capacity, paling tidak hotel bisa terima SDM-nya sekitar 100 sampai 150 orang. Artinya banyak ketika satu hotel hadir berbintang, itu luar biasa kebutuhan SDM-nya. Jadi tentu ini suatu peluang kita untuk bisa hadir, ya. Karena satu hotel bisa mencakup sekian banyak SDM yang dipilih. Iya benar. Ya. Dan kita juga tahu saat ini Sobat Polinela bahwasanya di Lampung inilah yang pertama kali gitu. Betul. Jadi untuk lulusan yang mungkin diterima di hotel di Lampung itu bukan dari Lampung itu sendiri ya Pak ya. Betul, iya. Jadi sayang sekali kalau misalnya Sobat Polinela melewatkan kesempatan untuk berkuliah di program studi pengelolaan perhotelan ini. Berbicara tentang lulusan tadi Pak, kalau untuk lulusan sudah oke banget lah, tapi pastikan ada orang di balik itu, ada pengajarnya. Kalau untuk pengajarnya yang ada di pengelolaan perhotelan ini berasal dari mana aja Pak? Monggo Pak Yusef dulu. Ya, makasih Mbak Aca. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kita sudah melakukan yang disebut dengan istilah Mas Menteri Pendidikan itu kawin massal. Jadi kita sudah bermitra dengan industri perhotelan. Jadi SDM kita dari Polinela sendiri kita memiliki dosen-dosen yang memiliki strata pendidikan S2 bidang perhotelan, kemudian bidang pariwisata, dan juga bidang bahasa Inggris. Jangan lupa Mbak Aca, bahasa Inggris itu sangat diperlukan di dunia perhotelan. Dan bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga ada yang dari luar negeri. Jadi ada yang dari Inggris untuk Newcastle University. Saya sendiri pernah mengikuti program beasiswa retooling di Kanada. Kemudian kita juga memiliki dosen industri yang sudah menjadi dosen tetap non PNS di Polinela satu-satunya, yaitu Pak Budi Rahman. Selain itu Mbak, kita sudah mengadakan mendapat dukungan dari Asosiasi General Manager DPD Lampung maupun dari DPP Ahli dan juga dari Asosiasi Perhotelan, PHRI, ECA dan IHKA, sehingga mereka semua itu sudah menyatakan dukungan dan bersedia bermitra dan terlibat untuk membantu di dalam pembelajaran. Jadi untuk pengajar bukan hanya yang memiliki pendidikan formal, tapi juga praktisi-praktisi di industri perhotelan yang memiliki pengalaman di bidang perhotelan. Jadi untuk Sobat Polinela semua dan juga untuk kawula muda, ketika kalian nanti menjadi mahasiswa di Polinela, kalian akan mendapatkan bukan hanya pengetahuan tapi juga pengalaman dan dari praktisi-praktisi yang memang sudah lama berkecimpung di dunia perhotelan. Saya kira untuk pengajar kita sangat memiliki SDM pengajar yang berkualitas. Ya, kalau kita dengar tadi sangat berkualitas sekali ya Pak ya. Jadi untuk teori dan juga prakteknya itu memang kita dapatkan dari dosen-dosen yang memang sudah berkompetensi sekali ya Pak ya. Dan kalau berbicara tentang tadi sudah SDM-nya ya Pak, sudah lengkap lah sekali. Untuk sarana prasarananya nih Pak, kalau di pengelolaan perhotelan ini apa saja? Ya, jadi gini Mbak Ca, sahabat Polinela semua, karena terbukanya sekarang kolaborasi ya antara industri kemudian dengan institusi pendidikan tinggi pariwisata, tentu ini menjadi suatu kekuatan ya
walaupun kita baru hadir tahun ini, tapi tentu ada kerjasama mungkin yang sudah dilakukan oleh pihak kampus, kemudian juga dengan industri untuk dalam hal-hal tertentu praktikum nanti bisa dilaksanakan langsung di industri malah. Wow. Jadi memang langsung nyata, real gitu Iya. kan. Kalau dia training di PKL atau dia praktek di front office, dia langsung merasakan bagaimana handling tamu langsung secara direct ya. Kira-kira itu. Ya, jadi kemudian juga untuk di kampus ya mungkin kita juga sudah menyiapkan beberapa lab ya khusus untuk kegiatan. Silakan mungkin Pak Yusuf tambahkan. Ya, baca kita sudah bermitra mendapatkan dukungan dari dari hotel berbintang. Ada 9 hotel yang sudah MOU dengan kita. Banyak ya Pak ya? Ya, 9 hotel sudah MOU dengan kita dan masih banyak hotel juga yang itu juga dinyatakan oleh Ketua Asosiasi GM Lampung bahwa kami sangat support untuk Polinela jika ingin melakukan yang disebut dengan teaching industry. Iya. Jadi selain fasilitas di kampus, kami juga sudah bermitra dengan hotel dan juga kita dengan tetangga sebelah Mbak, BPSDM, Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. Jadi kerjasama kita bukan hanya dengan industri perhotelan, tapi juga dengan Balai Diklat milik pemerintah. Jadi itu supaya apa? Saat nanti melakukan pembelajaran, melakukan praktek itu mahasiswa benar-benar merasakan bahwa mereka merasakan di dunia nyata di bidang perhotelan atau hospitality secara umum. Iya. Jadi mereka dapat melatih kemampuan mereka secara langsung ya Pak ya. Dan itu akan sangat bermanfaat sekali gitu. Kalau misalnya tadi mahasiswanya bisa dapat berlatih langsung ke mitranya, ke industri yang tadi sudah dijelaskan dan itu sangat berpengaruh banget untuk mereka. Pasti ada ciri khas untuk mahasiswa perhotelan itu sendiri ya Pak ya. Untuk ciri khas yang harus dimiliki itu yang seperti apa Pak? Ya, Mbak Aca gini, kalau kita di industri perhotelan atau umumnya industri pariwisata, ada 3 kompetensi utama yang harus dimiliki. Ya, yang pertama pengetahuan, ya, knowledge-nya, kemudian skill, kemudian yang tidak kalah penting dan menjadi faktor penentu adalah attitude. Nah, ini yang harus nanti menjadi suatu kekuatan kita untuk menghadirkan SDM yang memiliki 3 kompetensi utama ini di D4 pengelolaan hotel. Kemudian hal apa lagi yang menjadi kekuatan? Kita ingin menciptakan SDM yang memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang kuat. Karena kebutuhan untuk SDM ini yang susah, ya. Apalagi prodi ini hadir dengan D4 sarjana terapan pengelolaan hotel. Berarti kita juga harus menyiapkan mereka memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang baik lah. Di samping hard skill yang memang harus kita ajarkan juga. Itu kira-kira, Mbak. Itu sangat unik sekali dan sangat hal yang memang harus dimiliki untuk setiap mahasiswa ya Pak ya. Betul. Dan itu udah menjadi ciri khas dari perhotelan ini sendiri ya Pak. Iya. Berarti Sobat Polinela tidak perlu ada hal yang diragukan lagi untuk bergabung di perhotelan ini sendiri karena kita sudah dengarkan bersama dari SDM-nya untuk mengajarnya dan mitra-mitra yang telah bekerja sama itu sangat menarik sekali dan juga berkompeten di bidangnya gitu Sobat Polinela. Untuk Bapak Budi dan juga Bapak Yosef, boleh dong untuk disampaikan kesan dan pesannya nih, pesan untuk calon-calon pendaftar di pengelolaan perhotelan ini sendiri. Ya, untuk Sobat Polinela, untuk kawula muda semua yang tertarik di bidang perhotelan, ayo gabung ke program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan karena kami menyiapkan Sobat Polinela semua untuk memiliki kemampuan menjadi calon-calon manajer di bidang perhotelan sehingga ketika kalian lulus nanti kalian akan menjadi SDM yang dapat memenuhi kebutuhan dunia industri perhotelan khususnya di bidang di level manajerial. Jadi jangan ragu lagi, kita masih memberi kesempatan jalur PMKAB sekarang baca. Yes. Jalur undangan dari jalur PMKAB itu masih buka sampai tanggal 18 Maret.
Oke. Nah, jadi ayo Sobat Polinela, kita masih membuka peluang bagi sobat-sobat semua yang tertarik untuk menjadi SDM yang handal di bidang perhotelan. Baik. Selain itu ada lagi jalur lainnya, Pak? Ada, kita punya jalur yang namanya SBMPTN. Oke, Pak. SBMPTN itu jalur ujian tertulis. Ya. Kemudian ada juga jalur mandiri. Nah, Baik. kita kemarin jalur SNPTN, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri, itu sudah kita menerima sampai tanggal 28 Februari. Ya. Nah, yang ini jalur PMKAB sampai 18 Maret. Baik. Jadi masih kita peluang, ada juga jalur untuk SBMPTN dan jalur mandiri. Jadi Sobat Polinela, ayo gabung bersama kami. Baik. Silakan Bapak. Iya. Halo sobat Polinela semua ya. Dan adik-adik semua ya. Menurut saya sih ini saatnya Anda bergabung dengan Politeknik Negeri Lampung di D4 Pengelolaan Perhotelan. Karena kita melihat ke depan hotel dan pariwisata akan terus berkembang. Karena hampir seluruh negara itu berlomba-lomba untuk menarik devisa dari industri pariwisata. Tentu kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Artinya ini tentu kesempatan untuk Anda bergabung, kemudian mempersiapkan diri, sehingga nanti bisa menjadi bagian di dunia perhotelan untuk bekerja baik itu di lokal maupun di internasional. Sehingga Anda memiliki kompetensi dan berdaya saing global. Kira-kira itu, Mbak Aca, makasih. Baik Sobat Polinela, jangan lupa tuh, jangan ragu untuk mendaftar di Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan karena banyak sekali peluang kerjanya di sini dan juga kalian dapat mengembangkan skill yang kalian miliki. Untuk pendaftaran bisa terus cek di website Polinela ya. Jangan sampai ketinggalan tanggalnya nih, karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak hanya satu jalur saja tapi ada jalur yang lainnya juga. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Yosep dan juga Bapak Budi yang telah menyempatkan waktunya hari ini dan menjelaskan informasi yang sangat menarik sekali untuk Sobat Polinela ini sendiri. Semoga D4 Pengelolaan Perhotelan dapat berjalan dengan lancar, lebih maju lagi dan dapat melahirkan generasi-generasi unggul penerus bangsa itu sendiri ya Pak. Amin. Semoga Luar Bapak biasa. sehat terus ya Pak ya, jaya selalu Sama-sama. untuk D4 Pengelolaan Perhotelan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk dengarkan Polinela Spotify dan juga YouTube Politeknik Negeri Lampung. Saya Aca, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.